Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kabar investasi kalian hari ini? Semoga tetap berada di zona hijau, walaupun di tengah badai koreksi hingga lebih dari 1% hari ini ya, kurang lebih 1,3% hingga penutupan pasar di sesi kedua tadi dengan uh, yang didorong tentunya oleh pergerakan dari Gojek Tokopedia atau GoTo yang koreksinya sampai lebih dari 20% ya. Banyak banget yang cut loss. Kalau saya lihat-lihat dari social media banyak banget yang posting-posting lagi cut loss berapa miliar di GoTo, cut loss berapa miliar, cut loss berapa miliar gitu ya. Ini akibat sell on newsnya salah satu mungkin ya pemegang saham mayoritas dari GoTo begitu ya, di tengah kenaikan dan juga di tengah kenaikan harga sahamnya dan juga di tengah apa istilahnya ya, berita yang membenarkan bahwa TikTok itu sudah masuk ke dalam Gojek Tokopedia, di mana besok katanya TikTok sudah bisa beroperasi kembali gitu ya, sudah bisa jualan e-commerce lagi via Tokopedia gitu ya. Nah jadi kita sebut fenomena ini biasanya dengan nama sell on news. Jadi ketika newsnya itu keluar, newsnya itu sekitar ada duit masuk nih katanya di GoTo sekitar 23 triliun gitu ya dari investor. Nah ternyata sell on newsnya itu ada di sana gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih bisa bertahan di zona hijau, portonya hebat, mantap ya. Dimana IHSG kita tutupnya masih tetap kuat di atas level 7000 gitu ya, di 7060-an kalau nggak salah. Dan ini merupakan salah satu level support mingguan yang kita lihat secara teknikal. Jadi moga-moga di besok ini masih ada penguatan yang signifikan juga dari beberapa saham blue chip kita yang akan mendorong pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Nah, ada beberapa hal juga dari sentimen yang perlu diperhatikan. Sentimen-sentimen domestik di sepanjang pekan ini akan ada data neraca dagang, penjualan retail, kemudian suku bunga acuan gitu ya. Ini tentunya nanti akan mewarnai pergerakan dari indeks harga saham gabungan di sepanjang pekan ini. Dan di hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu emiten, kinerja salah satu emiten yang tentunya menarik untuk diperhatikan oleh para cuan troopers gitu ya. Kita hari ini temanya adalah corporate talks atau C-Talk bersama dengan Avia ya. Avia ini adalah emiten yang juga sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Mungkin kalau teman-teman sudah akrab melihat dari iklan-iklannya di TV ya, ada banyak banget ya. Dengan nama mereknya itu Avian, kalau emitennya namanya Avia gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga pergerakan daripada emiten Avia ini saat ini berada di kurang lebih Rp464 per unit sahamnya. Memang terkoreksi tapi tidak signifikan, hanya 0,8%, masih tetap bertahan di level 400-an begitu ya. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan kinerja kedepannya seperti apa, karena di akhir-akhir tahun ini kalau kita lihat ada beberapa pemberitaan menarik begitu ya berkaitan dengan emiten Avia, di mana ada RUPSLB yang menyatakan bahwa pemilik daripada Avia atau Pak Hermanto Tanoko ini menyetujui adanya buyback saham 1 triliun gitu ya. Nah mungkin ini nanti akan kita tanyakan juga. Kemudian ini banjir berita ya berkaitan dengan restu buyback saham 1 triliun. Dan juga selain itu kita juga ingin bertanya nih ya, bersama dengan nanti ada Head of Investor Relation-nya dari Avia, ada Pak Andreas Timothy. Kita akan tanya-tanya berkaitan dengan kinerjanya ke depannya nanti seperti apa. Tapi untuk para cuan troopers jangan lupa ya, masukkan pertanyaannya di kolom question and answer ya. Di bagian kolom question and answer ini nanti akan kita tanyakan langsung sama Pak Andreas. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh equity analyst dari Sukor Sekuritas, ada Clara Natania. Ini saya invite Claranya dulu nih. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Clara, baru kita langsung ngobrol bareng Pak Andreas gitu ya. Ini saya invite.
Oke. Cek. Halo Clara, malam. Halo, Ya, suara saya jelas? jelas. Oke, oke, oke. Eh, Clara, ini kita ngobrol-ngobrol lagi akhirnya ini bareng dengan Avia ya. Ini bareng Avia ini kita ngobrolnya udah yang kedua kali. Kemarin kita udah pernah ngobrol sekali ya, ngobrolin kinerjanya Avia juga seperti apa gitu. Dan kita pengen tahu nih berkaitan dengan emiten Avia ini, mungkin dari sisi industrinya dulu seperti apa gitu ya, bisa diceritain nggak nih sama Clara? Sepanjang tahun 2023 gitu. Karena ini udah di penghujung tahun nih. Oke, jadi mungkin kalau untuk secara industri, pemain chart di Indonesia kan nggak begitu banyak ya, dan Mm-mm, Avian ini juga bisa dibilang salah satu market leader di Indonesia, terutama untuk produk anti bocor mereka ya, yang kita kenal no drop mm-mm, itu. Terus mm-mm, kita lihat mungkin di tahun 2000 sejak COVID, mungkin kinerja dari apa pemain cat ini mulai naik karena banyak yang melakukan renovasi rumah, karena banyak yang bekerja di rumah, jadi penjualan mulai naik dan performance mereka juga lumayan bagus. Tapi mm-mm, mungkin di tahun 2022 kemarin, sejak harga oil naik cukup signifikan, karena salah satu bahan baku untuk pembuat cat itu kan dari oil ya, ada hubungan dengan oil, jadi harga raw materials mereka ini lumayan naik cukup signifikan, jadi ini membuat kinerja mereka juga uh, marginnya agak depres ya, karena mm-mm, uh, high high season juga, dari high base dari tahun lalu, volume juga mungkin nggak sebaik di tahun sebelumnya, jadi ini membuat kinerja juga agak melambat. Tapi kalau sampai third Q kemarin untuk Avia, kita lihat uh, harga raw materials mereka udah mulai stabilize, jadi dan didukung juga dari volume mereka yang mulai recover dan tumbuh positif di Turki kemarin, ini membuat kinerja mereka mm-mm. dari sisi penjualan dan margin ini juga improving. Dan kedepannya kalau mungkin ada apa Avia ini bisa masuk ke project-project di IKN, mungkin juga bisa menguntungkan ya untuk long Mm-mm. term-nya. Wah, menarik nih. Iya benar juga ya. Semuanya mungkin aja ngarah ke IKN ini ke depannya gimana. Oke, mungkin thank you buat clue-cluenya ya. Clara, ini kita langsung invite aja Head of Investment Relation dari Emiten Avia, ada Pak Andreas Timothy, langsung aja kita undang untuk go live. Nah, berarti untuk proyeksi di tahun depan pun sebenarnya ini menarik juga untuk diperhatikan ya, Iya, Clara, karena kan ada banyak peluang ya berkaitan dengan IKN tadi ya, walaupun di tengah tahun politik. Halo, selamat malam, Pak Andreas. Selamat malam juga. Apa kabar nih? Iya, kabar malam Kak sehat, kabar Andreas. cuan. Oke, oke. Pak Andreas, senang sekali bisa ngobrol lagi bareng Sukor Sekuritas juga bareng Avia gitu ya. Karena sebelumnya kan kita pernah ngobrol-ngobrol tentang kinerja juga ya di pertengahan tahun kalau nggak salah ya kita ngobrolin first half Avia itu seperti apa gitu ya. Dan sepertinya target-target sudah mulai tercapai-tercapai dan udah overachieve ini kayaknya Pak. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrolin tentang itu ya, Pak Andreas ya. Ini berkaitan dengan kinerja. Nah, tapi sebelumnya saya mau kasih pertanyaan pembuka dulu yang gampang-gampang aja karena yang pertanyaan yang susah ada di bagiannya Clara, Pak Andreas. Jadi saya akan bertanya lebih dari sisi secara umum di tahun 2023 ini overall gitu ya, in general dari Avia sendiri melihat landscape dan competitive landscape di tanah air untuk penjualan produk misalnya itu seperti apa, Pak? Terima kasih nih. Pertama-tama Mm-mm, saya ucapkan untuk Pak Daniel, Ibu Clara yang sudah memberikan kesempatan kedua kali untuk emiten Avian bisa
berpartisipasi di acara IG Live Support Sekuritas. Jadi untuk pertanyaan Pak Daniel tadi, kita memang lihat persaingan di pasar cat di Indonesia, khususnya cat dekoratif di Indonesia ini cukup kompetitif, terutama untuk beberapa pemain besar yang ada di Indonesia. Nah, kompetitifnya itu kita bisa lihat memang walaupun kondisi bahan bangunan di Indonesia masih lemah, penjualan masih mengalami tantangan yang cukup besar, namun kita tidak berdiam diri nih, khususnya Avian. Jadi kita ada beberapa pemain besar lain juga berusaha untuk keluar dari kondisi yang sulit ini, melakukan berbagai inisiatif, kegiatan-kegiatan pemasaran, penjualan, kemudian meluncurkan berbagai produk-produk ekonomis dan produk baru juga untuk mendukung penjualan Avian supaya tidak terlena atau mengikuti kondisi pasar yang sangat lemah ya saat ini gitu. Mungkin seperti itu Pak Daniel. Oke. Berarti bisa kita bilang untuk 2023 ini tidak hanya bisnis-bisnis lain kan kita ajak berdiskusi gitu ya Pak Andres. Mereka bilang memang 2023 ini cukup menantang, challenging gitu ya, tapi bisa survive. Nah, berarti Pak Andres juga setuju ya dengan mode 2023 ini memang challenging gitu ya. Oh iya betul, kondisi 2023 memang masih mengalami kondisi yang sulit, kelanjutan dari 2022 ya setelah pandemik itu. Kita merasakan daya beli masyarakat ini masih cukup menantang Pak Daniel. Jadi makanya manajemen melakukan berbagai strategi untuk mengantisipasi ya kondisi seperti ini. Nah, hal ini contohnya dengan inovasi produk yang kami lakukan di beberapa bulan terakhir ini, kita luncurin cukup banyak ya. Kita sudah total meluncurkan lebih dari 15 produk baru di tahun 2023 ini. Sebagian itu kami luncurkan beberapa produk ekonomis untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang khususnya menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam hal daya beli produk tersebut, Pak Daniel. Baik. Ini menarik ini, Nas. Tapi sebelum kita bedah lebih lanjut gitu ya, strategi dan produk mana yang paling banyak diminati dan lain sebagainya. Ini kita beralih dulu ke Clara. Silakan Clara. Kita gantian bertanya nih. Silakan. Iya. Ya Pak, kalau dari tadi kan kita lihat kalau ternyata di 2023 ini masih cukup challenging karena purchasing power dari masyarakat ini masih belum recover. Jadi kalau kita lihat dari per segmen penjualan, dari segmen mana Pak yang paling mengalami penekanan? Rata-rata sih semua segmen kena ya. Jadi dari segmen waterproofing, dari segmen wall, kemudian dari wood and metal, wood care, dan glue. Itu 4 kategori segmen kita yang paling besar itu rata-rata kena. Tapi yang lebih terkena lagi dampaknya khususnya produk yang premium. Jadi segmen premium itu yang lebih terkena dampaknya karena kita melihat produk-produk Avian itu bukan penjualan ya, harga produk kami itu 2 tahun terakhir mengalami kenaikan harga yang cukup banyak. Kami telah menaikkan harga itu lebih dari 6 kali, sehingga ASP kita itu kurang lebih naik 25% lebih, mengarah ke arah lebih premium. Jadi produk yang lebih banyak terkena dampaknya, lebih produk yang penjualannya bukan ekonomis, tapi yang lebih premium gitu. Tapi kalau kita lihat secara industri Pak, apakah pemain lain juga menaikkan ASP mereka karena harga oil yang naik di tahun lalu? Sebagian besar, khususnya pemain-pemain produsen cat di Indonesia, rata-rata menaikkan harga. Jadi bukan hanya Avian yang menaikkan harga, tapi sebagian besar menaikkan harga, khususnya pemain-pemain produsen cat besar ya. Kalau kita balik lagi Pak ke yang tadi kan Pak Andres sempat mention kalau Avian juga mulai meluncurkan produk-produk baru.
ini sekarang respon di masyarakatnya gimana Pak? Dan kontribusinya apakah lumayan ke penjualan dari Avian? Ya, kita baru luncurkan sebagian besar produk ekonomis kita itu di kuarter 2 dan di kuarter 3, Bu Clara. Jadi memang dampaknya belum terlalu banyak terlihat, tapi ada satu produk yang kita sudah luncurkan, produk ekonomis kita luncurkan di Desember tahun lalu, sampai dengan 10 bulan di tahun ini ya, sampai Oktober, penjualan produk itu namanya Avian Celing, itu di segmen cat kayu dan besi, itu kontribusinya cukup besar. Kurang lebih 10% dari total penjualan cat kayu dan besi itu, di 10% itu adalah penjualan di Avian Celing gitu. Avian Celing adalah produk ekonomis dari produk Avian. Silakan Ko Daniel kalau ada. Iya, Jadi iya. kalau untuk di cat dinding ya, cat dinding dan waterproofing itu kita baru luncurinnya di kuarter 2 dan kuarter 3. Sehingga dampaknya belum bisa kita lihat dalam periode yang sangat dekat gitu loh. Tapi kita percaya strategi ini adalah strategi yang benar. Manajemen meluncurkan beberapa produk ekonomis ini karena kami melihat setiap segmen itu memiliki merek tersendiri ya. Seperti di Wall itu ada merek dua jenis segmen yang menengah ke ekonomis, kita Aries. Nah, kita luncurin produk ekonomis kita itu mereknya Aries Bling dan Avitex Wiz. Itu di kategori cat dinding. Kemudian di cat kayu dan besi kami memiliki merek Avian. Kita luncurkan produk ekonomisnya dengan merek Avian Celing. Nah, sama halnya dengan cat pelapis anti bocor. Kami ada merek No Drop. Di situ kita meluncurkan produk ekonomisnya dengan merek No Drop Basic. Ini produk ekonomis yang terakhir yang kita luncurkan di tahun ini, No Drop Basic. Baik, Pak Andreas, ini menarik ya, karena berarti adanya inovasi produk itu berarti secara langsung akan berbanding lurus dengan bottom line gitu ya. Bisa kita bilang kayak gitu nggak, Pak? Bottom line dalam arti berarti nggak bottom line ya, dengan penjualan lah kita bisa bilangnya. Itu benar nggak kayak gitu, Pak? Kalau inovasi produk maksudnya dengan peluncuran produk baru, Pak Daniel? Iya, betul. Betul, betul. Iya, kami harapkan itu seiring berjalan berbanding lurus dengan kenaikan penjualan produk kami, memang betul. Karena Oke. kami sangat concern atau kami sangat memperhatikan bukan hanya dari segi profit margin aja, tapi khususnya penjualan volume bisnis kami gitu. Jadi mengapa kami meluncurkan produk-produk baru ini tujuannya adalah untuk mendukung kenaikan penjualan produk kami dalam sisi volume bisnis. Iya, baik, baik. Ini kan kalau saya nggak salah nih ya Pak ya, correct me if I'm wrong Pak. Kalau dari Avia ini kan karena pengalamannya di bidang cat ini sudah banyak, ini kan berarti merambah ke semua kalangan udah ya Pak ya. Dari apa namanya cat yang premium gitu ya, sampai yang untuk retail base gitu ya, yang diminati oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan lain sebagainya. Nah, setelah pandemi ini Pak, apakah ada perubahan gitu ya dari kontribusi produk dari kalau kita lihat dari sisi ininya Pak, kalangannya gitu. Apakah setelah pandemi itu jadi yang produk kalangan menengah ke bawah jadi lebih banyak menopang dan berkontribusi atau seperti apa Pak? Sebenarnya kami ingin mencoba menawarkan produk dari segala jenis kisaran harga, dari ekonomis, menengah, sampai ke premium. Jadi khususnya di cat dinding itu karena rentan harganya sangat luas dari ekonomi sampai premium, kami coba untuk menawarkan dua jenis nih, dari menengah ke ekonomis. Kita tawarkan dengan dua merek, Avitex dan Aries. Sedangkan untuk di premium, kami tawarkan produk Super Silk
dan Sunguard. Nah, dua brand dan dua jenis kisaran harga ini memang luas sekali kisaran Mm-mm. harga, Pak. Jadi kami percaya di setiap segmen itu memiliki daya beli masing-masing dari setiap tipe masyarakat ya, dengan Mm-mm. kemampuan masyarakat untuk membeli. Tapi kalau misalnya ditanya adakah perubahan dari sebelum Mm-mm. kenaikan harga COVID atau sesudah, kami lihat memang ada sedikit pelemahan daya beli masyarakat khususnya di kategori menengah ke ekonomis. Makanya kami luncurkan Oh, oke. produk ekonomis tersebut untuk memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat luas. Kalau Mm-mm. ya cat itu kan memang industri secondary needs ya, sekunder, Mm-mm. kebutuhan sekunder. Jadi kalau misalnya orang mau merenovasi rumah, tidak harus mandatori merenovasi saat ini juga kan, bisa menunda. Tapi kalau Mm-mm. misalnya kita berikan satu alternatif yang harganya lebih murah atau lebih ekonomis dengan merek yang sama, nah itu memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk bisa mempertimbangkan renovasi rumah di saat ini dengan budget lebih ekonomis gitu Pak. Mungkin kurang lebih seperti Oh, oke. Wah, menarik, menarik. Strateginya unik banget ini, Pak. itu. Secara nggak langsung ternyata berpengaruh juga ya ke mindset dari pembelinya gitu ya. Kalau harganya sesuai, oke deh saya renovasi Iya. rumah tahun ini gitu ya. Jadi memang kalau Oke. industri cat itu sebenarnya boleh disebut discretionary product berdasarkan Mm-mm. consumer behavior, Pak. Jadi Oke. stickiness to the brand atau loyalitas masyarakat ke suatu merek itu sangat kental. Tapi Mm-mm. ya prioritinya ya. Jadi kalau orang mau membeli produk cat, mau merenovasi rumah, yang dilihat biasanya merek dulu, Pak, bukan dari harga. Hmm. Kalau mereknya dia sudah cocok, dia suka. Nah, kalau misalnya ada alternatif pilihan untuk budget yang lebih murah, kenapa enggak? Mm-mm. Berarti kan jadi lebih lebih saving ya buat pemilik rumah gitu kalau menggunakan produk yang lebih ekonomis, Pak. Oke, oke, oke. Baik, baik. Ini menarik. Tapi sebelum kita lanjut ke Clara, saya ingin ingatkan untuk para cuan troopers ya yang belum bertransaksi dengan menggunakan aplikasi Spot. Ini untuk bertransaksi supaya bisa jual beli sahamnya Avia, itu bisa lewat aplikasi Spot ya. Bisa di-download lewat Apple Store dan juga Play Store. Daftarnya gampang banget via e-form.sukorsekuritas.com. Oke, kita lanjut ke Clara. Silakan Clara ke pertanyaan selanjutnya. Pak, kalau saya mau tanya soal tadi kan untuk eh, membuat apa eh, market purchasing power dari masyarakat ini recover kan tadi ada beberapa strategi dari Avian. Saya mau tanya soal kalau untuk strategi dari marketing dan promotion di tahun ini, Avian itu lebih banyak melakukan di mana ya, Pak? Hmm, Oke, jadi strategi marketing dari Avian ada dua jenis nih, Ibu Clara. Yang satu Hmm. above the line atau kita sebut ATL, yang satu lagi below the line. Atau biasa below the line itu adalah biaya promosi yang kita lakukan, promosi-promosi program yang kita berikan langsung kepada toko. Biasanya dalam bentuk gold coins atau voucher, itu impact-nya langsung ke penjualan kita. Sedangkan kalau ATL itu sebenarnya lebih ke arah branding. Jadi kita berusaha untuk menaikkan merek produk, merek corporate perusahaan Avian itu melalui TV, digital media, atau dengan Mm-mm. iklan-iklan lainnya, dengan campaign event, itu seperti itu. Nah, kedua hal ini sangat penting tetap buat kita, dan kita kalau dilihat mungkin biaya kedua ini agak naik karena kita meluncurkan beberapa produk baru, Bu Clara. Jadi kalau meluncurkan produk baru, biasanya kita lebih agresif untuk mempromosikan produk ini, baik ke toko maupun ada Mm-mm. beberapa yang kita luncurkan juga lewat iklan-iklan. Kalau Oh, oke. di kondisi saat ini para kompetitor juga lagi gencar melakukan promosi juga nggak Pak? Dan mereka ini banyak meluncurkan produk baru juga nggak? Hmm, Kalau promosi di media
iya kita lihat mereka juga agresif ya, beberapa pemain besar. Kalau misalnya promosi below the line di apa namanya terhadap toko, kita Mm-mm. mungkin lihat hanya satu dua pemain yang lumayan agresif seperti kita ya. Nah, bedanya Avian itu secara kontinu melakukan promosi ke tokonya itu secara berkesinambungan. Ada yang bulanan, ada yang triwulan, ada juga yang tahunan Mm-mm. programnya. Nah, kita mencoba agak berbeda dengan beberapa produsen lainnya. Jadi kita melakukan beberapa inisiatif lain seperti misalnya loyalty program, kemudian ada pendekatan langsung ke toko-toko, kemudian juga kita bikin campaign program, gathering event, hal-hal seperti ini yang tim marketing kita berusaha keras untuk menjemput bola, untuk lebih aktif mendekati ke pelanggan di saat khususnya yang saat ini lagi susah ya, lagi menantang lah Mm-mm. khususnya bahan bangunan gitu. Jadi kita nggak tinggal diam nih, Bu Clara dan Mm-mm. Pak Daniel. Mungkin kalau pemain-pemain lain banyak yang nggak seagresif kita tuh. Mm-mm. Baik, baik. Ini menarik ya kalau kita perhatikan strategi untuk menggait para pelanggan tentunya ya, mempertahankan merek, kemudian bikin strategi promosi tadi udah disebutin juga oleh Pak Andreas, eh, apa namanya ada above the line dan juga below the line gitu ya Pak. Jadi intinya semua channel ini udah dipakai gitu ya untuk mempertahankan merek. Nah, di tahun 2023 ini Pak, apakah eh, ada kemudian strategi yang dijalankan itu di luar dari yang sudah biasa dijalankan, Pak. Karena kan selama ini ada above the line, below the line gitu ya, melalui media, kasih voucher dan lain sebagainya gitu. Tapi strategi yang unusual sendiri ini di 2023 karena tahunnya menantang gitu, apakah ada yang diluncurkan nih Pak untuk mempertahankan loyalitas pelanggan? Tadi soalnya ada cuan troopers yang nanya di atas berkaitan dengan loyalitas pelanggan nih, Pak. Oh, ini mungkin sesuatu hal yang baru ya, yang tidak Mm-mm. dilakukan juga oleh pemain-pemain lain, khususnya dalam hal distribusi. Jadi kita sadar Oke. Avian sebagai pemain cat nomor satu di Indonesia memiliki jaringan Mm-mm. distribusi yang sangat luas. Sampai saat ini kita sudah memiliki 118 titik distribusi dan kita ada Mm-mm. menambah 2 titik distribusi di quarter 4. Kemudian kita juga ada 14 mini distribusi dan 40 pusat distribusi pihak ketiga. Nah, dengan jaringan yang cukup luas Oh. ini memampukan kita untuk melakukan pengiriman produk dengan one day delivery service. Ini sudah kita lakukan dari tahun lalu nih. Oh. Nah, apa yang baru yang kita lakukan di 2023? Kita meluncurkan express delivery, Hmm. same day atau kita boleh bilang same day delivery. Jadi produk kami kalau tahun lalu kita luncurkan one day delivery service, artinya kalau toko beli produk hari ini kita jamin produk akan dikirimkan paling terlambat besok sore. Nah, kalau same Mm-mm. day delivery kita memberikan jaminan kepada pelanggan kalau pesan pagi hari, siang sudah sampai. Kalau pesan siang, sore sudah sampai. Kenapa nih kita repot-repot melakukan ini? Karena kita sudah memiliki jaringan distribusi yang sangat luas yang tidak dimiliki oleh pemain lain. Nah, kalau kita memberikan kemudahan kepada pelanggan, kita sebut extra service ya. Ini extra service Mm-mm. di saat yang sulit ini memberikan kemudahan untuk pemilik toko, khususnya pemilik toko kecil yang Mm-mm. memiliki keterbatasan dalam membeli produk dan menyimpan produk di gudang mereka. Kalau toko kecil itu kan lebih terbatas ya, membeli produk, working capital, kemudian menyimpan produknya di inventory shelf, di rak toko mereka. Kalau misalnya saat sulit ini, pemilik toko Mm-mm. lebih enggan untuk menyetok barang lebih banyak, khususnya untuk membeli produk baru yang baru diluncurkan. Nah, hal tersebut bisa dihilangkan keraguan dari pemilik toko kecil khususnya ya. Dengan adanya express delivery ini, orang nggak usah repot-repot nyetok barang banyak, orang nggak usah repot-repot mencoba membeli produk baru,
tapi kalau pesan pagi, siang kita udah bisa anterin. Nah, ini juga berlaku untuk toko-toko besar khususnya. Jadi kita sudah memberikan layanan jasa kepada lebih dari 56.000 toko di Indonesia. Sebagian besar ini Oke. adalah toko-toko kecil. Nah, toko-toko kecil ini khususnya merasakan dampak dari fast delivery yang Avian berikan untuk mendukung operasional bisnis mereka supaya lebih mudah. Nggak usah nyetok banyak-banyak, nggak usah ya khususnya produknya cat di Indonesia ini masih kebanyakan ready mix ya. Ready mix itu artinya produk dengan pilihan warna yang diproduksi di pabrik, sehingga pilihan warnanya tuh banyak sekali. Tidak mungkin suatu toko untuk menaruh display seluruh produk mereka dengan pilihan warna yang segitu banyak gitu. Jadi mungkin ini adalah suatu hal baru, terobosan baru yang kita lakukan di tahun 2023, Pak Daniel dan Ibu Clara. Mantap. Sistem distribusi dan logistiknya ini ya yang diperkuat justru ya. Ini sepertinya memang tidak menjadi perhatian bagi para kompetitor-kompetitor lain ya. Mengingat jumlahnya benar. Kata Pak Andreas, kalau warna itu kan ada yang warna terang, terang banget, ya terang banget gitu ya. Satu Artinya warna aja variannya pilihan banyak. warna, pilihan SKU-nya udah banyak banget, Pak. Udah Jadi banyak banget, benar. dengan segitu banyak pilihan warna, segitu banyak produk, kalau misalnya kita tidak didukung dengan IT sistem yang bagus, sangat mustahil untuk kita bisa melakukan pencatatan yang sangat baik nih untuk pembelian, penjualan, penagihan. Nah, ini kita memiliki kelebihan lagi didukung oleh ERP sistem yang sangat bagus dengan tablet. Setiap tenaga penjual pemasar kita melakukan penjualannya menggunakan tablet nih, alat bantu untuk memonitor bahwa toko mana yang belum ditagih, toko mana yang belum jenis produk yang belum dibeli, atau misalnya toko mana yang kita harus lakukan pengiriman produk. Hal-hal seperti itu dibantu oleh tablet untuk setiap penjual kita, Pak. Jadi nggak ada yang miss ya, errornya juga jadi semakin minim. Mantap. Saya beralih lagi ke Clara, silakan Clara ke pertanyaan selanjutnya. Ya Pak, kan Avian ini punya jaringan distribusi yang luas ya di seluruh Indonesia. Menurut Bapak, apakah masih ada room for growth untuk Avia, dan Avia ini masih mau masuk ke market mana lagi, dan mungkin itu dulu Pak. Kalau room to growth tentu masih ada. Kalau dilihat di peta pasar cat dekoratif di Indonesia saat ini, Avian baru memiliki pangsa pasar kurang lebih 24-25%. Sedangkan total market share kan berarti masih besar ya. Kalau room to grow-nya itu harapan kita untuk at least untuk mencapai 40% dari market share itu butuh waktu kurang lebih 5 atau 8 sampai 10 tahun ke depan. Baru secara organik Avian bisa mencapai level 40% itu. Dengan cara bagaimana? Ya, Avian harus dengan siap sedia memberikan layanan jasa yang sangat baik, memperluas jaringan distribusinya, jadi meluncurkan produk-produk baru untuk memberikan pilihan produk yang belum ada di pasar. Nah, itu didukung juga dengan apa? Tim RDI kami, Research Development dan Innovation kami yang sangat kuat. Itu kami memiliki lebih dari 70 tenaga kimia untuk selalu berinovasi, mengembangkan produk, siap atau tidak, pokoknya produknya harus disiapin dulu nih. Nanti kalau pasar sudah siap, baru kita luncurin. Nah, kalau itu dari segi produk ya, dari segi produk, dari segi jaringan distribusi, kami terus menambah setiap tahunnya, targetnya kurang lebih 8 titik distribusi yang baru selama beberapa tahun ke depan. Dan kemudian di luar itu kita melihat ada suatu pangsa pasar yang kita belum sentuh, yaitu proyek. Nah, tadi disinggung sedikit nih sama Pak Daniel sama Ibu Clara bahwa kita ini jujur 99% bisnis Avian itu ke retail, repainting bisnis, home renovation. Jadi retail 1% itu baru proyek.
Kenapa kita selalu menghindari proyek? Karena selama ini kita melihat proyek itu selalu berkaitan dengan pengembang, property developer. Nah, big property developer umumnya itu menekan supplier dalam hal profit margin dan pembayaran term of payment. Nah, hal seperti ini kalau ke big property developer tetap kita hindari. Jadi proyek yang kita mau masuki seperti apa nih? Lebih ke proyek-proyek B2B, commercial project, dan ada beberapa government related yang kita ingin masuk, seperti contoh infrastruktur, kemudian marka jalan. Nah, kalau misalnya B2B, commercial, itu seperti apa? Contohnya seperti perusahaan-perusahaan korporasi yang memiliki cabang banyak di Indonesia, seperti financial institution, bank, multi finance, asuransi, kemudian ada juga convenience store seperti Alfamart, Indomart, Alfamidi. Itu kan mereka punya banyak outlet-outlet yang stand alone. Jadi sifatnya lebih maintenance project ke B2B clients, atau seperti oil and gas, mining. Itu juga hal yang sama, sifatnya kita lebih ke arah perawatan gedung-gedung fasilitas mereka gitu. Mungkin seperti itu tuh Bu Clara. Menjawab yang Ibu Clara tadi sebutkan, apakah kita terlibat di proyek IKN? Mungkin saya ralat sedikit ya. Kita jujur, kita tidak secara langsung berpartisipasi di proyek IKN saat ini. Walaupun kita memiliki jaringan distribusi yang sangat besar di Kalimantan Timur, kita menguasai pasar Kalimantan Timur, tapi lebih ke arah retail segmen. Jadi bukan ke project segmen atau ke government segmen gitu. Tapi kalau misalnya ke IKN, secara tidak langsung kita ikut mensupport proyek mereka apabila ada kontraktor melakukan pembelian produk kami. Gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, Pak. Balik lagi, berarti kalau untuk saat ini market terbesar dari Avia untuk cat dekoratif di wilayah mana, Pak? Secara geografis masih Pulau Jawa. Kontribusinya sekitar 51-52% dari total penjualan. Kalau untuk produk lain, misal untuk yang no drop gitu, Pak? Maksudnya secara produk di geografis? Iya, di daerah mana yang paling kalau no drop sih udah merek udah sangat kuat. Kita di segmen waterproofing mungkin saat ini kontribusi waterproofing merek no drop sudah lebih dari 40%. Itu menyebar di merata di seluruh Indonesia. Oke, Pak. Mungkin sedikit saya tambahkan, ada beberapa orang mungkin yang belum melihat merek-merek Avian khususnya di Jabodetabek nih. Itu saya akui memang benar, di Greater Jakarta atau di Jabodetabek dan sekitarnya, penetrasi produk Avian ini masih agak kurang dibandingkan dengan daerah lain, karena Avian sendiri baru masuk ke Jakarta itu baru tahun 2000. Jadi baru sekitar 23 tahun ya, dibandingkan kita sudah beroperasi sejak tahun 1978 sebenarnya, 45 tahun. Namun kita memang agak terlambat masuk ke Jakarta karena kota Jakarta ini merupakan persaingan bisnis cat yang sangat sulit, pemain-pemain besar sudah banyak menguasai pasar di Jakarta. Jadi kedepannya kita berusaha keras untuk menambah porsi market atau pasar kita khususnya di Jabodetabek. Apalagi harus meluncurkan branding untuk meningkatkan brand awareness terhadap merek Avian khususnya di daerah Jabodetabek. Oke, baik. Justru lebih ke Greater Jakarta ya, ke Jabodetabek ini untuk beberapa merek tertentu. Nah, kemudian Pak, kalau kita lihat dari sisi pricing strategy, competitiveness gitu ya. Ini kan ada beberapa informasi berkaitan dengan kenaikan harga minyak ya, harga dan juga bahan baku yang tidak stabil mungkin harganya ini untuk
yang menjadi komponen tentunya untuk biaya produksi daripada cat itu sendiri. Nah, ini apakah jadi satu tantangan besar nih Pak ke depannya gitu ya, tidak hanya di 2023, di 2024 juga ini apa jadi satu masalah gitu Pak? Ya 2 tahun terakhir sih kalau kita lihat memang Mm-mm. fluktuasi harga minyak mentah, kemudian fluktuasi dari eh, mata uang ya, khususnya US dollar currency Mm-mm. ini berdampak pada biaya bahan baku produksi cat kami. Namun hal Mm-mm. itu makanya kita menaikkan harga sampai lebih dari 6 kali tuh Pak Daniel, dari tahun Mm-mm. Mm-mm. 2021 sampai 2023 tahun ini. Nah, kami sadari Mm. eh, dengan adanya produk ekonomis ini kami lebih lebih apa ya? Lebih yakin bahwa di tahun Mm-mm. 2024 kami dapat mengatasi masalah-masalah fluktuasi ini dengan lebih baik, Pak. Oke. Tantangannya kan juga banyak ya Pak di tahun 2024 ini, tahun politik gitu ya. Biasanya kalau tahun politik penjualan cat itu seperti apa Pak Andreas? Ya, biasanya sih secara sejarah ya, tahun politik Iya. itu terhadap bahan bangunan biasanya flat, Pak. Kebanyakan Hmm. toko-toko bahan bangunan enggan untuk nyetok barang banyak-banyak karena takut kalau nggak kondusif. Tapi kan kita sudah Mm-mm. mempersiapkan dengan adanya express delivery, fast delivery ini, jadi toko nggak usah khawatir untuk stok banyak Mm-mm. barang-barang, takut misalnya ada kerusuhan atau amit-amit ada gonjang-ganjing seperti itu. Nah, Mm-mm. dengan adanya Mm-mm. fast delivery kan risiko itu kan lebih ada di gudangnya Avian sebenarnya. Iya, iya, iya. Lebih minim lah ya Pak, Jadi bukan ada risikonya di risiko-risikonya. gudangnya toko, Pak. Mm-mm. Jadi kami tetap walaupun biasanya tahun-tahun politik sebelum-sebelumnya flat bisnis, tapi kami tetap mempunyai optimisme yang baik. Tahun depan kami akan lebih siap untuk menghadapi kondisi pasar yang sulit atau menghadapi Mm-mm. tahun politik. Ya, kami sudah mempersiapkan beberapa hal untuk memberikan solusi kepada toko-toko bahan bangunan, Pak. Mm-mm. Baik, baik, Pak. Ini menarik ya, karena sebentar lagi udah 2024 ini cuma tinggal menunggu 2-3 minggu aja. Tapi Avia sendiri sepertinya sudah mempersiapkan dengan baik ya dari tahun lalu. Baik, eh, saya lanjut lanjut lagi ke Clara. Silakan Clara apabila ada pertanyaan. Iya Pak, kalau nggak salah Avia juga saat ini lagi dalam tahap pembuatan pabrik baru ya Pak. Betul. Progresnya bagaimana Pak untuk pabrik baru Avian yang ketiga ini dan kapan ditargetkan bisa mulai beroperasi dan kapasitas dari pabrik baru ini berapa Pak? Jadi pabrik Cirebon ini kami bangun di luas tanah kurang lebih 11 hektar. Kami saat ini sudah melakukan land filling, sudah selesai melakukan land filling atau pengurukan, di mana tahun 2024 kami akan mulai membangun konstruksi, Bu Clara. Nah, kapasitas yang kami siapkan di Cirebon ini kurang lebih 225.000 metrik ton atau sedikit lebih besar dari kapasitas produksi pabrik Sidoarjo yang kami miliki sejak 45 tahun yang lalu. Jadi total kapasitas untuk Avia nanti setelah pabrik ketiga ini berapa Pak totalnya? Jadi gini, kami rencana menyelesaikan konstruksi pabrik ketiga kami kan di akhir 2025. Nah, kami akan mulai rencana produksi di pabrik Cirebon itu dengan kapasitas 50% dari 225.000 metrik ton. Khususnya untuk kapasitas produksi cat dinding. Karena saat ini di kedua pabrik kami di Sidoarjo dan Serang itu walaupun utilitasnya 60%, tapi kapasitas produksi untuk cat dindingnya sudah mencapai 80%. Sehingga kalau misalnya 2 tahun lagi kami percaya udah mencapai nih kalau growth-nya normal ya, peningkatannya normal di cat dinding ini akan sudah hampir maksimum tuh di kedua pabrik.
Jadi penambahan pabrik ketiga itu akan dimulai untuk produksi cat dinding, dan sebagian produksi operasional di pabrik Sidoarjo itu akan bertahap dikurangi karena akan direnovasi. Pabrik yang Sidoarjo sudah tua, kami harus melakukan revitalisasi dan renovasi supaya menjadi lebih efisien dan modern nih pabrik kami yang di Sidoarjo. Jadi kurang lebih at least butuh beberapa tahun lagi dari tahun 2026 sampai kapasitas ketiga pabrik ini mencapai optimum gitu. Kalau untuk pembuatan pabrik yang ketiga ini di Cirebon, Pak, butuh capex berapa dari Avian? Total 750 miliar. Oke, Pak. Kenapa pilih di Cirebon? Karena lokasinya strategis, dekat dengan pelabuhan, dekat juga dengan akses untuk pengiriman bahan baku, karena sebagian kita masih import ya. Jadi perlu akses port yang besar supaya kita memasukkan barang-barang raw material tersebut aksesnya lebih mudah gitu. Dan biaya gaji minimum UMR-nya masih relatif murah di Cirebon. Oke. Menarik, Pak. Ini berkaitan dengan ini, Clara masih ada follow up question mungkin? Oh, sedikit saya mau tambahin. Jadi Oh Avian ya, ini siap. memiliki kelebihan, kan tadi saya udah bilang memiliki jaringan distribusi yang sangat luas ya. Memiliki wholly owned DC, memiliki mini DC, memiliki delivery service yang sangat cepat. Di luar itu, Avian sebenarnya memiliki kelebihan yang lain, yaitu vertical integration manufacture capability. Artinya apa? Avian memiliki kemampuan untuk memproduksi bahan bakunya di pabrik sendiri, terutama bahan baku utama nih, resin, kemudian packaging, kemudian coloran, kemudian sebagian aditif itu sudah kami lakukan sendiri di dalam pabrik supaya menjaga profitability bisnis kami tidak sefluktuatif dengan harga bahan baku yang ada di luar. Jadi contohnya misalnya resin, sebagian besar mungkin pemain cat di Indonesia itu tidak memproduksi resinnya sendiri. Nah, kita sudah mulai memproduksi resin itu sejak tahun 1986, di mana Pak Hermanto waktu itu masih aktif di operasional Avian. Beliau sendiri yang belajar ke Korea, mempelajari proses cara memasak resinnya dan membeli reaktor dari Korea untuk diproduksi di pabrik Avian ini sendiri. Mungkin itu Menarik. mengenai keunikannya Avian, Pak, yang tidak dimiliki pabrik lain. Iya. Unik banget ini Pak. Dari tadi kita ada dapat banyak poin mengenai unique selling proposition ya, yang tentunya ini akan membantu kinerja bottom line daripada Avian full year 2023 dan hopefully di 2024 juga seperti itu. Nah, berkaitan dengan kinerja bottom line Pak dan refleksinya di pasar modal sendiri, beberapa waktu lalu kan kita dapat informasi berkaitan dengan akan ada aksi buyback gitu Pak di market ya, senilai 1 triliun rupiah gitu untuk emiten Avia sendiri. Nah ini boleh nggak Pak, karena sudah didisclose di media, diceritakan nih kepada para cuan troopers, ini langkah yang dilakukan atas dasar apa nih Pak? Ini ceritanya gimana nih? Karena ini pasti akan disambut positif ya oleh para investor. Iya nih, ini kelihatannya beritanya masih hangat ya, di mana Hangat Kamis banget Pak. lalu kami baru melakukan RUPS LB, di mana Iya. manajemen dan pemegang saham telah sepakat untuk melakukan pembelian kembali saham Avian. Sebenarnya manajemen merasa valuasi bisnis Avian dengan fundamental yang segitu kuat, segitu solid, valuasi bisnisnya sudah di titik yang murah. Manajemen merasa Undervalue ya gitu ya Pak ya. undervalue gitu, dengan fair valuation 20 kali di 2024, kurang lebih proyeksinya di 18 kali. Jadi kita merasa ini merupakan valuasi yang cukup murah buat perusahaan. Kami ingin memberikan keyakinan, meningkatkan keyakinan bagi investor bahwa kami dari sisi manajemen sendiri sangat yakin bahwa bisnis kami sangat baik, kedepannya memiliki peluang bisnis yang menjanjikan,
Jadi kenapa tidak kita melakukan program share buyback gitu. Dengan Mm-mm. total budget yang dialokasikan adalah 1 triliun rupiah, untuk total sahamnya 1,4 miliar lembar saham atau setara dengan 2,3% jumlah saham. Mungkin Jumlah seperti saham itu yang beredar ya, Pak. Mm-mm. iya Pak Daniel. Baik, wah ini menarik banget ya. Pasti beberapa pelaku pasar yang mendengar ini juga sudah ancang-ancang ini di akhir tahun dapat informasi menarik, Pak Andreas, berkaitan dengan Avia sendiri. Dan juga mungkin adakah gambaran, Pak? Ini saya satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Kemudian habis dari saya, Clara mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terakhir juga, karena nggak berasa udah mau sejam kita ngobrol-ngobrol, Pak. Jadi satu pertanyaan terakhir saya itu adalah ada gambaran nggak Pak berkaitan dengan kinerja daripada Avia secara full year ini nanti apakah akan di atas ekspektasi gitu Pak atau ini sedang mengejar target atau posisinya seperti apa Pak? Ini gambaran aja nih buat para cuan troopers. Eh, Kalau guidance kita yang terakhir, eh, Mm-mm. semoga dengan kinerja di kuartal 4 ini kami yakin kami dapat mencapai guidance guidance dari perusahaan di full year 2023, yaitu Mm-mm. untuk secara nilai target kami adalah 4-6%, dan secara volume Mm-mm. adalah kurang lebih -1-1% atau boleh dibilang flat gitu secara volume Mm-mm. bisnis. Mm-mm. Oke, Semoga ini kami berarti dapat memenuhi target tersebut. Tinggal 1 bulan lagi ya Pak ya. Jadi iya. semoga sih dari penjualan di Desember tutup tahun ini kami dapat mencapai target full year 2023 Pak. Mm-mm. Baik, amin Pak. Ini saya langsung beralih ke Clara, silakan ke pertanyaan terakhirnya. Mungkin kalau tadi dari Ko Daniel terkait 2023, kalau untuk 2024 udah ada gambaran belum, Pak? Wah, 2024 sih kayaknya masih belum ya, masih jauh. Jadi kita tidak mau Heeh. cepat-cepat memberikan guidance 2024. Kita biasanya memberikan informasi guidance di quarter 1 result, Bu Clara. Oke. Berarti itu di Mei 2024, waktu kita melakukan Oke, earnings Pak. call quarter 1 2024. Mm-mm. Baik, baik, baik. Ini berarti aksi buyback akhir tahun ini adalah ini ya Pak ya, aksi korporasi yang sifatnya sangat masif begitu tentunya ya, karena menarik kembali 2,3% jumlah saham yang beredar di publik, kemudian dengan target yang bisa kita bilang ini targetnya moderat gitu ya Pak ya, untuk kinerja daripada Avia ya 2023 ya Pak. Iya, Pak Daniel. Tapi memang Baik. proses Da- buyback ini tidak kita lakukan dalam jangka waktu yang pendek. Memang targetnya Mm-mm. itu adalah 18 bulan, Pak. Sejak RUPS Mm-mm. LP disetujui ya, 7 Desember Bertahap ya, kemarin. Pak. Jadi bertahaplah prosesnya. Kita juga harus mengikuti aturan-aturan dari bursa yang berlaku, Mm-mm. Pak. Mhm. Baik, baik. Ini menarik. Semoga target-targetnya tercapai, Pak, ini di akhir tahun karena pasti sudah dinantikan oleh para investor. Termasuk kemarin pembagian dividen juga yang sudah pernah kita obrolin ternyata menjadi kenyataan, Pak. Yes. Ini tentunya menjadi satu angin segar juga buat para investor dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Andreas Timothy, Head of Investor Relation dari PT Avia Avian. Terima kasih Pak. Terima Thank kasih you, banyak Pak Pak Daniel, Andreas. Bu Clara, Uh, dan uh, teman-teman Cuan Trooper. Semoga untung semua di tahun 2023 ini. Amin. Amin, amin, Pak. Thank you juga nih buat Clara, equity analyst dari Sukor Thank you, Sekuritas ya, Pak. udah discuss 1 jam bareng Pak Andreas. Moga-moga kita bisa ketemu lagi di dalam corporate talks yang berbeda. Saya Daniel Liguna pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi para cuan troopers. Sampai jumpa. Bye-bye.